Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jinsia Nawala dengan NIM 2021-20162. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang penata daerah otonom, di mana istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan tertentu. Daerah otonom kemudian ditafsirkan sebagai kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang. Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Di negara-negara barat, umumnya daerah otonom mengacu pada orang dan masyarakat, sehingga istilah daerah seperti Gemeenten di Belanda, Gemeenten di Jerman, Commune di Prancis, dan Commune di negara-negara Skandinavia, serta Municipio di Spanyol atau Municipal di Amerika Serikat. Semua istilah daerah otonom tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, yakni komunitas atau masyarakat. Selain itu, secara legal format tentang pengertian daerah otonom di Indonesia juga lebih mengacu pada orang-orang yang bukan teritorialnya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak luput dari persoalan penentu batas-batas daerahnya. Setiap daerah mengalami perkembangan baik dari segi ukuran maupun kualitasnya. Meski pada umumnya daerah itu berkembang, namun tidak tertutup kemungkinan pula untuk mengalami kemunduran. Setiap negara memiliki kompleksinya masing-masing yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan suatu kesatuan masyarakat tertentu memiliki kompleksitas yang unik pula sehingga berbeda dengan masyarakat lainnya. Variabel penata daerah. Meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penetapan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Smith 1985 mengungkapkan arti pentingnya penetapan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, ras, identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik, sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik, sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada situasi yang berbeda, pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat pula dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan batas daerah. Pertimbangan lain yang sangat penting untuk diindahkan adalah tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik. Tuntutan efisiensi ini merupakan isu universal karena pada dasarnya pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tak ada satupun negara di dunia ini yang luput dari kondisi di atas. Pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentu batas daerah meliputi beberapa hal. Pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah, sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintah. Batas daerah yang terluas akan menyebabkan biaya koordinasi baik dalam bentuk transportasi maupun telekomunikasi menjadi lebih mahal dibandingkan batas daerah yang sempit. Kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial tanah dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri, sehingga minimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintah di atasnya atau tergantung pada daerah lainnya. Sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Ketiga adalah minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Jika sebuah aktivitas masyarakat tertentu membawa dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat lainnya, maka jika seharusnya beberapa masyarakat tersebut dikumpulkan dalam satu daerah otonom sehingga biaya penanggulangan dampak negatifnya tetap ditanggungkan oleh daerah yang sama. Keempat adalah kemampuan melakukan finansial kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan independen antara lembaga tersebut. Pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas, sehingga seringkali batas daerah memiliki korelasi yang kuat terhadap pembagian daerah menjamin dapil. Ketiga adalah mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan penjabat pemerintah daerah. Keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Dan kelima adalah rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam menyediakan barang-barang publik. Mungkin hanya itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.